Oke, baik teman-teman. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi wabarakatuh. untuk ketiga kalinya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat mengikuti proses perkuliahannya. Dan saya lihat di pengantar manajemen pendidikan Islam itu maraton kayaknya ya. Siap, Ustaz. Itu sampai kegiatannya seminggu full sampai malam ya. Iya, Malam betul. waktunya Pak. Berarti satu minggu bisa selesai atau gimana itu? Laki ayo. Beliau mau pergi umroh Pak, jadi minggu ini sama berikutnya dipadatkan. Oh gitu. Beliau berdua kan ngajarnya? Gitu Pak. Oh, berarti dosen setelahnya, dosennya siapa dosennya setelah beliau itu? Mohon izin, Ustaz. Untuk pengantar manajemen itu hanya Pak Dr. Hasan saja yang jadi pengajar. Untuk dosen yang keduanya yang Pak Dr. Muhammad Eka Mahmud. Beliau menyerahkan kepada Pak Hasan. Oh begitu. Jadi diserahkan seluruhnya ke beliau ya. Oke, oke, oke. Oke, bisa kelihatan teman-teman untuk untuk slide-nya, kelihatan ya? Iya Pak. Iya Pak, sudah Pak. Baik, sekarang kita pertemuan ketiga, kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Bahwa manajemen itu punya tugas dan tanggung jawab yang harus dia emban, sehingga nanti dalam proses implementasi dari manajemen itu tentu tidak akan mengalami kendala-kendala di lapangan. Nah, yang jadi persoalan kita kan terkadang orang-orang yang terlibat di dalam implementasi manajemen itu mengabaikan terkait dengan tugas pokoknya, kemudian fungsi-fungsinya serta tanggung jawabnya. Dan satu hal yang perlu disadari Bapak Ibu bahwa dalam implementasi manajemen itu ada kode etik atau etik moral yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam implementasi manajemen secara umum, baik itu manajemen yang sifatnya dikaitkan dengan manajemen pendidikan maupun manajemen-manajemen lainnya yang memang membutuhkan terkait dengan pengelolaan itu. Nah, yang pertama kita akan coba membicarakan terkait dengan fungsi belum kelihatan ya. Ya, prinsip-prinsip manajemen. Saya lihat kemarin di share di dosen yang kemarin itu menyinggung juga terkait dengan prinsip manajemen hampir sama bahwa yang saya sampaikan ini adalah prinsip yang sebagaimana yang disampaikan oleh Henry Fayol. Pada prinsipnya dalam proses implementasi manajemen itu paling tidak itu ada 14 prinsip yang harus dipahami. Mungkin mohon maaf teman-teman yang belum di-unmute speakernya supaya suaranya agak jernih dan teman-teman lain tidak terganggu. Mohon kerjasamanya yang belum meng-unmute. Kak Rosihan. Ya silakan Bapak supaya nyaman terdengar oleh teman-teman yang lain. Baik, yang pertama prinsip manajemen yang harus diperhatikan dalam implementasi manajemen itu adalah pembagian kerja. Pembagian kerja ini penting dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada. Siapa yang akan melakukan proses pembagian kerja? Ya tentunya top manajer atau top pimpinan yang memang punya tanggung jawab dalam proses pembagian kerja itu. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, dalam proses pembagian kerja itu harus dipertimbangkan satu skill atau kemampuan yang dimiliki oleh stakeholder yang ada. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah
masa kerja yang bersangkutan. Yang ketiga dari sisi kepangkatan atau senioritas. 3 hal ini yang harus dipertimbangkan dalam proses pembagian kerja tersebut. Tidak boleh memberikan pekerjaan kepada orang yang memang tidak kompeten di bidangnya. Tidak boleh kemudian memberikan pekerjaan kepada orang yang memang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau itu yang kita lakukan, maka yang terjadi pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Dan tentu banyak kendala-kendala yang akan dihadapi orang tersebut ketika kita paksakan dia memegang satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Kenapa juga kemudian harus mempertimbangkan pengalaman kerja? Pengalaman kerja itu kan berkaitan dengan tahapan-tahapan yang pernah dilalui oleh seseorang. Semakin sering orang mengulang-ulang terkait dengan pekerjaan itu, biasanya mereka akan mahir atau lancar di dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan. Kenapa juga di dalam pembagian kerja itu harus memperhatikan terkait dengan senioritas atau jenjang kepangkatan, agar tidak terjadi nanti miskomunikasi antara yang muda dengan yang tua. Biasanya kan kalau yang tua itu tidak dilibatkan, itu akan berdampak psikologis kepada kondisi atau iklim kerja di mana organisasi itu sedang berlangsung. Maka menurut Henry Fayol, bahwa pembagian kerja itu harus diperhatikan dalam prinsip manajemen. Yang kedua adalah kewenangan dan tanggung jawab, bahwa semua orang yang terlibat dalam implementasi manajemen itu punya kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Porsi dan proporsional itu berkaitan dengan apa yang menjadi tugas pokoknya. Kesimpulan ya. Halo, gimana? Halo. Ya, gimana? Suaranya kurang terdengar jelas, Pak. Ya, karena di sini kondisi internetnya agak gangguan. Saya juga merasa tadi ada suara-suara yang belum dimatikan anunya. Di unmute-nya coba. Pak Rosihan minta tolong. Teman-teman, supaya nyaring suaranya. Sudah, teman-teman, sudah di unmute semuanya? Gimana? Halo? Sudah, Pak. Siap, ya. Bagus sudah, Pak. Oke. Bagus, Pak. Oke, thank you. Baik. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab. Semua orang punya kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan porsi dan proporsinya. Bahwa ketika seseorang menasbihkan dirinya terlibat dalam implementasi manajemen, maka tentu dia harus menanggung kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan arah pembagian kerja tadi. Orang akan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tidak boleh kemudian satu person atau satu unit organisasi itu mengambil wilayah kerja person atau unit organisasi lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Maka ketika semua orang diberikan tanggung jawab, diberikan kewenangan, maka mereka harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh dedikasi, agar nanti hasil pekerjaan itu juga akan menghasilkan pekerjaan yang produktif dan baik. Kemudian yang ketiga, prinsip dalam manajemen itu adalah disiplin. Disiplin itu berkaitan dengan etika kinerja, bahwa orang-orang yang terlibat di dalam implementasi manajemen itu, mereka harus mengindahkan terkait dengan kedisiplinan. Bahwa tentu aturan kerja dari setiap organisasi, dari setiap lembaga itu sudah termaklum dalam peraturan atau disebut dengan etika kinerja. Maka disiplin ini harus menjadi perhatian besar dalam proses implementasi manajemen tersebut. Karena ketika stakeholder yang ada di implementasi manajemen itu tidak mengindahkan kedisiplinan, maka yang terjadi target-target kinerja itu tidak akan tercapai sesuai dengan
timing yang sudah direncanakan dalam perencanaan awal. Biasanya di dalam organisasi pekerjaan atau katakanlah kita ambil contoh perusahaan, itu kedisiplinan itu menjadi number one, menjadi nomor satu. Ketika karyawan itu tidak disiplin, maka itu akan menjadi catatan dewan direksi. Begitu juga kedisiplinan ini juga akan menjadi barometer terkait dengan tanggung jawab dari si karyawan tadi. Apakah dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi beban pekerjaannya. Katakanlah kalau di perusahaan itu masuknya jam 6, ya harus masuk jam 6. Kalau pulangnya jam 6, ya harus pulang jam 6. Konsekuensinya kalau mereka terlambat datang, itu biasanya ada pemotongan. Atau lebih cepat pulang juga biasanya ada pemotongan. Tergantung bagaimana kemudian aturan-aturan itu tertuang dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja tersebut. Kemudian yang selanjutnya, prinsip manajemen yang harus diperhatikan adalah kesatuan perintah. Kesatuan perintah ini teramat penting untuk memastikan bahwa perahu itu atau perahu organisasi itu bisa berlayar dengan baik. Di pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa mengelola organisasi itu ibarat mendayung perahu atau mendayung sampan. Ketika yang di depan mendayung ke depan, yang tengah mendayung ke depan, yang di belakang mendayung ke depan, maka sudah dipastikan perahu itu akan sampai ke Pulau Harapan. Tapi kalau yang di depan mendayung ke depan, di belakang mendayung ke belakang, dan di tengah iseng melubangi perahu, maka yang terjadi adalah perahu itu akan karam. Maka dalam proses implementasi manajemen itu harus kesatuan perintah. Perintah tertinggi itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh atasan. Tidak boleh ada dua perintah, tidak boleh ada dua kepemimpinan, tidak boleh ada dua matahari kembar di dalam organisasi tersebut. Kalau kita sudah sepakat bahwa si fulan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut, maka seluruh titah, seluruh perintahnya harus kita hargai, harus kita laksanakan selama perintah titah itu tidak keluar dari norma-norma atau etika-etika yang berlaku di lembaga implementasi manajemen tersebut. Kemudian selanjutnya kesatuan pengarahan. Setiap karyawan, setiap stakeholder yang ada di lembaga-lembaga organisasi tersebut tentu membutuhkan satu pengarahan yang rutin dilakukan oleh unsur pimpinan, baik unsur pimpinan tertinggi maupun unsur pimpinan level kedua. Katakanlah kalau di perusahaan itu ada namanya top manager, kemudian ada vice president, kemudian manager, kemudian bagian-bagian dan lain sebagainya. Itu yang punya tanggung jawab memberikan satu pengarahan kepada seluruh karyawan yang terlibat di perusahaan itu. Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan, maka yang berwenang dalam memberikan kesatuan pengarahan itu adalah kepala sekolah sebagai top leadernya di lembaga pendidikan. Turunannya adalah wakil-wakilnya dan seterusnya ke bawah. Sehingga dalam kesatuan pengarahan ini tidak boleh kemudian ada pertentangan pengarahan. Misalnya kepala sekolah memberikan arahan A, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum memberikan arahan B, dan wakil kepala sekolah bidang keseluruhan memberikan arahan C. Kalau itu terjadi, maka akan ada kerancuan pemahaman, tidak kesatuan pemahaman dari stakeholder yang ada. Sehingga mereka, stakeholder yang ada itu akan merasa kebingungan. Perintah siapa yang harus saya ikuti? Arahan siapa yang harus saya laksanakan? Maka penting untuk mengindahkan prinsip kesatuan pengarahan dalam implementasi manajemen tersebut. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bahwa dalam implementasi manajemen itu perlu mengutamakan kepentingan organisasi atas kepentingan pribadi. Ketika kita sudah menasbihkan masuk dalam satu komunitas organisasi,
maka buang kepentingan pribadi itu. Yang ada hanya kepentingan organisasi. Bagaimana kemudian kepentingan organisasi itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Terlepas dari latar belakang apapun kita, sukukah, budayakah, kemudian apalagi agamakah, selama kita menaslihkan diri dalam satu komunitas organisasi, maka kepentingan organisasi, kepentingan lembaga menjadi kepentingan yang utama dibandingkan kepentingan pribadi. Maka di situ berlaku yang namanya kepentingan universal. Kepentingan ego untuk sementara dibuang, untuk sementara diendapkan, tidak boleh kemudian dibawa dalam dalam komunitas itu. Kalau masing-masing stakeholder yang ada di komunitas itu membawa egonya masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa pelaksanaan seluruh program kerja yang direncanakan dalam implementasi manajemen itu pasti tidak akan bisa terlaksana. Kenapa? Karena semuanya mementingkan ego. Menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini, menurut Anda seperti dan seterusnya. Maka mengutamakan kepentingan organisasi itu harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi itu kan sudah tertuangkan dalam visi dengan misi organisasi. Maka visi itu menjadi pokok tujuan dari setiap organisasi. Visi itu harus dikejar bersama-sama. Tidak mungkin visi itu akan dikejar, diraih hanya dengan person atau perorangan. Tapi butuh korporasi, butuh kerjasama antara 1, 2, 3 dan sekelompok orang untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Maka mengutamakan kepentingan organisasi atas kepentingan pribadi menjadi sebuah keharusan dalam implementasi manajemen itu. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, prinsip manajemen menurut Henry Payol itu adalah penggajian pegawai. Penggajian pegawai harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau turunannya. Kalau kita di Indonesia itu kan ada aturan-aturan terkait dengan ketenagakerjaan. Berarti penggajian kepegawaian itu tidak boleh keluar dari konteks standar. Kalau di kabupaten ada namanya UMK, upah upah minimum kabupaten atau kota. Kalau dia di tingkat provinsi ada namanya UMP, upah minimum provinsi, dan seterusnya. Jadi dasarnya penggajian seluruh pegawai itu harus itu. Ketika Kalimantan Timur menetapkan UMP-nya 2,8 atau 2,25, maka seluruh organisasi profesi atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finance maka harus mengikuti standar penggajian berdasarkan UMP yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Kalau Kalimantan Timur menetapkan UMP-nya 2,8, maka minimal penggajiannya 2,8. Pertanyaannya apakah boleh lebih dari UMP? Boleh, tergantung bagaimana kemampuan lembaga yang bersangkutan dalam proses penggajian. Tidak boleh kemudian mengabaikan itu. Apalagi kalau jam kerjanya dituntut sampai 10 sampai 12 jam. Maka tentu juga itu harus dipertimbangkan terkait dengan besaran penggajian itu. Kemudian juga nanti perlu dipikirkan terkait dengan bonus kinerja, kemudian upah lembur dan lain sebagainya. Ini yang ketujuh menurut Henry Payol. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu, prinsip manajemen menurut Henry Payol itu adalah pemusatan koordinasi. Pemusatan koordinasi ini berkaitan bagaimana kemudian seluruh struktur yang ada menjalin kerjasama antara sub-bagian dengan sub-bagian yang lain. Misalnya kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan,
Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan itu ada namanya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada namanya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada namanya wakil kepala sekolah bidang humas, ada namanya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Katakanlah ada satu kegiatan berbentuk sosialisasi kesehatan dari puskesmas setempat. Kemudian ditangani itu adalah wilayah kerjanya humas, kemudian juga harus bekerja sama dengan kesiswaan yang membidangi itu, karena misalnya target sosialisasi kesehatannya adalah siswa, maka dia harus melibatkan kesiswaan. Pun juga tidak boleh mengabaikan sarana prasarana, karena ini berkaitan dengan penggunaan tempat, penggunaan area. Dan yang tak kalah pentingnya juga tidak boleh mengabaikan atau melangkahi yang namanya kurikulum, karena ini berkaitan dengan penggunaan jam pelajaran efektif yang digunakan untuk proses sosialisasi itu. Maka pemusatan koordinasi terus dilakukan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kemudian katakanlah kepala sekolah sebagai top leader mentang-mentang mengizinkan tanpa koordinasi dengan keempatnya, atau wakahumas mentang-mentang itu menjadi bagian utamanya, kemudian dia tidak berkoordinasi dengan 3 waka tersebut, maka itu tidak dibolehkan di dalam proses implementasi manajemen. Karena pemusatan koordinasi itu harus dilakukan agar tidak terjadi simpang siur informasi, kemudian tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka semua merasa bertanggung jawab terhadap satu peristiwa, satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu, prinsip manajemen itu adalah jenjangnya bertingkat atau disebut dengan hierarki. Dalam proses implementasi manajemen itu, dalam menduduki setiap jabatan tertentu harus didasari dengan hierarki atau berjenjang tadi atau bertingkat tadi. Ada pola-polanya. Misalnya kalau di dalam perusahaan itu mulai dari staf, kemudian ada bagian, kemudian apalagi ke manajer, top manajer sampai ke presiden. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan organisasi lain. Proses rekrutmennya harus berjenjang. Tidak boleh kemudian mengangkat serta-merta satu pejabat tanpa melalui proses kaderisasi terlebih dahulu atau berjenjang tadi. Yang dikhawatirkan ketika kemudian main comot sana comot sini, yang dikhawatirkan ada kecemburuan sosial bagi karyawan yang lain atau stakeholder yang lain yang merasa bahwa dia punya kompetensi di bidang itu, dia punya pengalaman di bidang itu. Maka sebaiknya dalam proses pengangkatan itu perlu dilihat dari skillnya, perlu dilihat dari masa kerjanya. Ini penting, masa kerja itu akan menjadi satu catatan bagi proses pengangkatan itu, karena masa kerja itu berkaitan dengan seberapa lama seseorang itu menekuni bidang tertentu yang kemudian nanti akan dia jabat. Sama dengan misalnya dalam proses pengangkatan kepala sekolah itu dari unsur guru, itu biasanya akan menjadi penilaian ketika guru itu pernah menduduki jabatan wakil minimal atau wakil kepala sekolah. Biasanya itu akan menjadi prioritas untuk pengangkatan calon kepala sekolah. Atau pengangkatan pengawas, itu biasanya prioritasnya adalah dari jabatan-jabatan kepala sekolah, atau boleh guru diangkat jadi pengawas dengan catatan minimal masa kerjanya adalah 8 tahun ke atas. Nah, itu yang disebut dengan proses bertingkat, jenjangnya bertingkat dan hierarki. Kemudian prinsip yang ke-10 dalam prinsip implementasi manajemen itu adalah ketertiban. Ketertiban ini penting menjadi satu barometer dalam
proses pelaksanaan implementasi. Karena sejatinya organisasi itu menginginkan adanya keteraturan, ketertiban. Keteraturan itu berkaitan dengan proses bagaimana masing-masing person itu mengelola dirinya untuk kemudian mentaati seluruh peraturan yang ada di lembaga tersebut, yang ada di organisasi tersebut. Keteraturan dan ketertiban ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang itu tertib, teratur dalam melaksanakan tugas-tugas yang dia embankan berkaitan dengan administrasi yang dia dibebankan kepadanya. Misalnya guru punya tanggung jawab dua. Satu, mengelola administrasi pembelajaran. Yang kedua, melakukan proses pembelajaran. Nah, administrasi pembelajaran itu yang perlu ditertibkan apa? Terkait dengan perangkat pembelajarannya. Apakah guru itu mengelolanya baik atau tidak? Kemudian proses pembelajaran itu, bagaimana kemudian guru mampu mengendalikan kelasnya, mampu mengendalikan proses pembelajarannya. Dalam setiap dia melakukan pembelajaran, dia mampu mengendalikan seluruh interaksi yang terjadi di dalam kelas itu, sehingga kelas itu menjadi kelas yang dinamis, kelas yang nyaman, kelas yang efektif, dan kelas yang menyenangkan. Tidak kesannya kelas yang yang serem, kemudian kelas yang gaduh dan lain sebagainya. Itu yang ke-10 prinsip manajemen yang harus diperhatikan menurut Henry Payol. Kemudian yang ke-11, Bapak Ibu, prinsip manajemen yang ke-11 itu adalah keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran ini penting sekali. Bahwa keadilan dan kejujuran itu harus betul-betul diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Keadilan itu berkaitan dengan bagaimana atasan memberikan perhatian yang sama terhadap stakeholder yang lainnya. Tidak boleh kemudian ada pandangan pilih dan kasih. Mentang-mentang si fulan itu adalah anggota keluarganya, maka dia berlakukan seperti anak emas. Sementara stakeholder yang lain dia abaikan. Kejujuran berkaitan dengan tidak ada dusta di antara kita, bahwa seluruh yang terlibat di dalam organisasi itu harus menjalin keterbukaan. Ketika ada informasi, baik informasi yang sifatnya tidak nyaman, sifatnya baik, atau sifatnya merugikan organisasi itu, yang diterima oleh seluruh stakeholder yang ada di lembaga pendidikan, di lembaga tersebut, maka harus disampaikan dengan seadil-adilnya, harus disampaikan sejujur-jujurnya, agar informasi yang tersampaikan itu adalah informasi yang baik dan benar. Kemudian yang ke-12, Bapak Ibu, bahwa prinsip manajemen yang ke-12 itu adalah stabilitas kondisi pegawai. Stabilitas kondisi pegawai itu berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan jasmani dari pegawai yang bersangkutan. Indikasinya ketika pegawai itu, ketika stakeholder yang atau bawahan yang ada di lembaga-lembaga organisasi tersebut tidak dalam kondisi sehat badannya atau sehat fisiknya atau sehat jiwanya, maka yang terjadi pasti malprestasi. Dia tidak akan mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dalam kondisi yang seperti itu. Maka sudah sewajarnya lah ketika kondisi seperti itu, ketika kondisi pegawai tidak stabil, kemudian tidak stabil dari sisi jasmani dan rohaninya, perlu ada jaminan yang disebut dengan jaminan kesehatan, atau kalau kita kenal sekarang itu ada namanya jaminan ketenaga kerjaan. Bagi guru-guru ada namanya
askes untuk kesehatan pribadi guru itu dengan pasangannya dan 3 orang anak. Ini perlu dilakukan. Karena kan terkadang tidak semua pegawai itu memiliki penghasilan yang besar atau penghasilan yang sama. Sementara kebutuhan untuk berobat itu juga selalu datang setiap saat tanpa terduga. Maka perlu menyediakan layanan kesehatan. Syukur-syukur kalau di lembaga tersebut memang ada kliniknya, ada layanan kesehatan gratis yang kemudian bisa diakses oleh seluruh stakeholder yang ada di lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang ke-13 menurut Henry Payol, prinsip manajemen itu adalah prakarsa. Artinya bahwa setiap orang harus punya inisiatif, harus berinisiatif, harus kreatif, harus menelurkan ide-ide brilian untuk kemajuan pengelolaan lembaga yang bersangkutan. Tidak boleh kemudian stakeholder itu hanya pasif menjadi pendengar yang baik. Tugasnya hanya datang, duduk, dengar, datang, duduk, dengar. Tidak. Tapi ketika dia rapat, paling tidak dia harus bersuara, memberikan satu ide-idenya untuk kemajuan lembaga yang dia pegang. Untuk memberikan saran bagaimana perbaikan lembaga itu, bagaimana perbaikan organisasi itu ke depan, sehingga organisasi atau lembaga itu bisa bersaing dengan organisasi dan lembaga yang lainnya. Inisiatif itu harus diasah oleh seluruh stakeholder yang ada. Sehingga kalau seluruh stakeholder yang ada itu punya ide yang brilian, punya sifat inisiatif, punya inovasi terbarukan dalam proses pengembangan organisasi, maka saya yakin dan percaya organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang the best, akan menjadi organisasi yang tingkat mutunya bisa bersaing dengan level nasional maupun level internasional. Kemudian Bapak Ibu, prinsip manajemen yang terakhir